Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa bersama-sama pada subuh ini menunaikan sholat subuh berjamaah serta mengikuti kajian pada salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat serta kita umatnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kajian seperti biasa yang sebelumnya kita libur 2 pekan yang lalu lebaran, kali ini alhamdulillah kita mulai kembali kajian rutin ini. Insyaallah kajian pada pagi ini akan disampaikan oleh Ustaz Ridwan Eskom. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita dengan tema insyaallah rukun iman kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Untuk itu langsung saja kita bersama-sama sebelum mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wal khairu wa syarru bi masyiatillah. Bismillah, masyaallah, la yasuful khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillah, masyaallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya man huwa fi 'ulumihi kainun, ya man huwa fi ilmihi muhitun, ya man huwa fi mujillihi munirun. Allahumma akrimna bi nuril fahmi warzuqna 'ilman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna 'ilman nafi'a wa fahman 'ajila daqiqan fil laili wan nahar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Safatul Marwah yang saya hormati dan Allah muliakan, mari kita sama-sama awali kajian kita pada pagi hari ini dengan sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita semua alhamdulillah masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, serta nikmat diberikannya kita ketetapan iman dan Islam, istiqomah dalam beribadah, khususnya sholat subuh kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan sholat subuh kita di pagi hari ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam marilah kita senantiasa aturkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarganya, juga para sahabatnya, dan juga kepada pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan termasuk di dalamnya kita semua yang insya Allah telah
mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa kullu amin wa antum bi khair minal a'idin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Barangkali saya selama berinteraksi dengan Bapak Ibu semua ada kata-kata yang kurang berkenan atau sikap tindakan yang kurang berkenan di hati bapak-bapak dan ibu semua, saya atas nama pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan semua ibadah kita di bulan suci Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pada kajian pagi ini kita akan membahas tentang rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari kemudian atau hari akhir, bersumber dari kitab Kasyifatus Sajjad, syarah dari kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa khamisuha, dan yang kelima daripada rukun iman adalah antu'mina bil yaumil akhir. Hendaknya kamu meyakini, beriman kepada hari kemudian atau hari akhir. Bi an tusaddiqa bi wujudihi wa bi jami'i ma istamala alaih, yaitu engkau membenarkan akan adanya hari akhir. Kita baca dulu mantannya Pak ya. Wa bi jami'i ma istamala alaih, dan segala apa yang meliputi daripada hari akhir. Kal hasri, seperti hasr, hari di mana manusia dikumpulkan di padang mahsyar, wal hisabi, dan perhitungan amal, wal jazai, dan pembalasan amal, wal jannatu, dan surga, wan nari, dan juga neraka. Sumiya bidzalika li'annahu la laila ba'dahu, dinamakan hal itu karena pada hari akhir tidak ada malam setelahnya, wala nahar, dan juga dikatakan tidak ada siang setelahnya. Wa yuqalu, dan dikatakan yaumun bila taqyidin illa lima ya'kabuhu lailun awwalahu annahu akhirul awqat. Dikatakan hari akhir karena pada saat itu bukan lagi hari untuk melakukan amal, melainkan hari di mana kita akan melihat hasil dari amal. Al-awqatul mahdudah, pada waktu yang telah dibatasi, ay akhiru ayyamid dunya, yaitu pada saat kita hidup di alam dunia. Falaisa ba'dahu yaumun akhirun, dan tidak ada setelahnya hari setelah hari itu. Aula ta'akhkhara 'anil ayyamil munqadiyah, dan tidak ada akhir daripada hari-hari yang telah habis. Wasaniyatu, dan wa awwaluhu minan nafakhati tsaniyah, permulaan hari akhir itu ada sebagian pendapat disebutkan diawali dari tiupan yang kedua dari sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil. Wa huwal haqqu, dan itulah salah satu pendapat yang benar. Wakila, dan juga dikatakan ila istiqraril khalqi fid dari min fid dawail jannah, dan juga dikatakan permulaan hari akhir juga disebutkan pada bahwa manusia nanti tergolong menjadi dua golongan, ya, golongan orang-orang penghuni surga dan golongan orang-orang penghuni neraka. Fasadruhu minad dunya wa akhiru minal akhir wa huwa yaumul qiyamah,
Dan juga dikatakan permulaan daripada hari akhir diawali dari meninggalnya seseorang, itu disebut juga permulaan hari akhir. Wa summiya bidzalikal qiyamul mautu fihi min quburihim wa qabru minad dunya. Dan juga disebutkan awal permulaan hari akhir itu pada saat manusia meninggal dunia dan alam kubur, ya, bagian daripada hari akhir. Wakila fasilun bainad dunya wal akhir. Juga dikatakan bahwasanya alam barzakh itu pemisah antara dunia dan akhirat. Wa qala Az-Zamkhsyari, dan berkata Imam Zamkhsyari, wallahu a'lam bishawab. Segini aja dulu, kita bedah sedikit-sedikit. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ya. Rukun iman yang kelima adalah iman kepada hari kemudian atau hari akhir. Ini adalah misi terbesar Rasulullah yang Allah kirimkan ke atas muka bumi ini, mengajarkan manusia agar beriman dan yakin bahwasanya ada kehidupan setelah kehidupan di alam dunia. Dan yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul ini, ya, termaktub di dalam arkanul iman, rukun-rukun iman. Urutannya iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Nabi dan Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Iman kepada hari akhir termasuk misi Nabi yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan kepada segenap manusia, agar manusia ini, ya, tahu, ya, dan mau mengerjakan ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini, ya, pertama, hendaknya kita beriman dan yakin percaya kepada hari akhir. Seorang muslim yang sudah mukallaf, yang sudah dewasa, sudah balik, sehat akalnya, ya, sehat pendengaran dan penglihatannya, wajib iman, wajib yakin, percaya dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang paling dalam, ya, bahwasanya hari kemudian itu ada. Bukan dongeng atau hikayat belaka, tapi memang itu fakta dan pasti akan kenyataan. Ini yang pertama. Ini kita harus yakini iman kepada Allah itu satu paket dengan iman-iman yang terangkum di dalam rukun iman. Gak bisa kita hanya iman kepada Allah tapi gak iman kepada malaikat. Cacat rukun imannya, keimanannya itu cacat. Kita hanya percaya dua saja, iman kepada Allah dan iman kepada malaikat. Selebihnya gak iman, ini juga sama. Jadi ketika kita berbicara iman, maka setidak-tidaknya kita harus yakin, percaya dengan hati yang paling dalam terhadap rukun iman yang benar. Termasuk di dalamnya iman kepada hari kemudian dan seluruh apa-apa yang meliputi daripada hari akhir. Hari akhirat itu,
banyak ya, fasenya, banyak peliputan. Itu yang pertama, kita wajib ya seorang muslimin muslimat yang mukallaf yakin beriman bi antasaddaqa, ya, meyakini membenarkan, ya, yakin percaya dan membenarkan dalam hati itu bahwasanya hari akhir itu ada dan benar adanya. Dan ini sudah termaktub di dalam Al-Qur'an Karim, ya, dengan ayat-ayat syar'iyyah yang sering kita dengar. Syar'iyyah itu perkara-perkara yang sering kita dengar dan wajib kita yakini. Ya. Sandarannya bukan lagi akal, tapi sandarannya adalah Al-Quran dan hadis beserta keterangan-keterangan yang sering kita dengar. Itu. Lalu yang kedua, kapan pertama kali disebut hari kemudian atau hari akhir? Nah, ini berbeda pendapat para ulama. Ya, ada yang disebut dimulai dari meninggalnya seseorang. Meninggalnya seseorang lalu dimakamkan di alam kubur, ya, itu awal permulaan hari akhirat seseorang. Ada yang bilang, permulaan hari akhir itu dimulai dari bangkitnya manusia dari alam kubur. Berarti kubur bukan bagian dari alam akhirat, tetapi alam kubur bagian dari alam dunia. Ada juga yang berpendapat permulaan hari akhirat itu, ya, dimulai pada saat manusia, ya, dikumpulkan di padang mahsyar. Mana aja boleh. Kita mau percaya yang mana, mau ikut pendapat yang mana, silahkan. Yang jelas, ya, dari mulai kematian, ya, kita berada di alam barzakh, ya, mendapatkan kenikmatan di alam kubur atau mendapatkan siksaan di alam kubur, ini sesuatu yang wajib kita imani dan kita yakini karena bagian dari, ya, hal-hal yang termasuk di dalamnya bagian dari alam akhirat atau hari kemudian. Apa saja hal-hal yang meliputi hari kemudian atau hari akhirat? Yang pertama, ya, kematian itu sendiri kita wajib yakin adanya. Yang kedua, nikmat atau siksa kubur. Yang ketiga, adanya waktu di mana manusia dibangkitkan dari alam kubur. Nah, ini ketika manusia dibangkitkan di alam kubur, ya, dari alam kubur banyak sekali keterangan dalam Al-Quran. Ya, wajah manusia itu nanti macam-macam. Gak usah jauh-jauh, surat Al-Ghasyiyah aja yang sering kita dengar. Wujuhun yawma idin na'imah bisa'iha radiyah. Ada nanti golongan manusia yang bangkit dari alam kubur itu wajahnya berseri-seri, kayak habis dapat nikmat gede, dapat uang 1 M, pasti berseri-seri, ya Pak, ya. Takut malah. Ya. Waduh, takut bawanya. Nah, itu ketika dibangkitkan dari alam kubur itu manusia terbagi menjadi dua. Ada yang dibangkitkan dari alam kubur wajahnya berseri-seri. Ada juga manusia yang dibangkitkan dalam kubur wajahnya murung, ya madesulah, ya. Terus kayak kelihatannya takut, gitu ya, murung takut, terus kayak orang banyak beban di dunia ini. Itu seperti itu. Dan kita harus meyakini, ya, hal-hal yang meliputi daripada hari akhirat, ya. Adanya kebangkitan, adanya dikumpulkan di padang mahsyar, bahkan disebutkan juga ada yang disebut dengan mauqif, di mana Allah cuek sama, ya, terhadap beberapa golongan manusia
dia tidak dihadiri juga dan juga tidak diputuskan, disebut dengan waktu mauqif ya, di mana Allah ya cuek terhadap beberapa golongan manusia ya, tidak diputuskan, tidak dihadiri, didiemin, dicuekin sama Allah ya. Dan yang selanjutnya wajib yakin adanya syafaat uzma, adanya pemberian buku catatan amal. Buku catatan amal ini terbagi beberapa golongan yang mendapatkan buku catatan amal dari tangan kanannya, serah terima buku catatan. Kalau dia bukunya baik diterima, biasanya kan diterima pakai tangan kanan ya, yang baik-baik. Ada yang menerima buku catatan amalnya dari tangan kiri ya. Kiri simbol tidak baik. Bahkan ada yang menerima dari belakang punggung. Belakang punggung ini maknanya bukunya dilempar ya. Kalau kita kesel sama seseorang, bukunya bukan lagi kita serahkan, tapi dilempar ke belakang punggungnya. Itu mana buku catatan amal ya, diterima dari belakang punggung, artinya bukunya dilempar. Itulah golongan-golongan yang calon penghuni neraka. Selanjutnya kita juga harus meyakini adanya hisab, hari perhitungan amal, adanya mizan, hari timbangan amal. Dihitung ya, setelah dihitung baru ditimbang ya. Subhanallah, banyak dan beratnya ditimbang. Kalau banyak dihitung, kalau berat ditimbang. Subhanallah. Jadi udah melebihi kayak ngitung uang ya. Kalau uang banyak dihitung, kalau beras berat ditimbang. Nah, amal kita tidak hanya dihitung tapi ditimbang. Subhanallah. Adanya telaga ya bagi para nabi untuk memberikan syafaat umatnya. Lalu adanya sirat ya, titian atau jembatan penghubung antara neraka atau surga. Selanjutnya adanya padang mahsyar, suatu tempat manusia dikumpulkan, lalu adanya surga dan neraka beserta penghuni-penghuninya, dan juga adanya telaga Kausar, dan juga adanya pertemuan orang-orang beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini semua dari mulai kematian sampai dengan surga dan neraka beserta para penghuninya itu wajib kita imani dan kita yakini, karena ini bagian dari alam akhir. Lalu yang keempat, hikmah iman kepada hari akhirat. Apa sih hikmah? Apa sih yang bisa kita ambil manfaatnya ketika kita beriman kepada hari akhirat? Faedahnya apa buat kita? Lalu apa hikmah yang bisa kita ambil dari iman kita kepada hari akhirat? Yang pertama, di sini dijelaskan hikmah dari percaya kepada hari akhirat adalah tahqiqul adalah, sebagai pembuktian adanya keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahqiqul adalah, sebaik-baiknya keadilan. Di dunia ini berapa banyak orang-orang yang baik dizolimi. Di dunia ini tempatnya ujian. Ada orang yang dizolimi, ada orang yang menzolimi. Berapa banyak orang yang dizolimi di dunia ini tidak mendapatkan hukuman. Ada orang yang dirugikan, ada orang yang merugikan. Berapa banyak orang-orang yang merugikan ya, sampai saat ini masih bebas berkeliaran kan gitu.
Tapi bagi orang yang beriman kepada hari akhirat, jangan khawatir. Nanti di sanalah tempat keadilan yang sesungguhnya. Karena di dunia ini, ya, keadilan seolah-olah kurang merata. Maka hikmah iman kepada hari akhirat yang pertama adalah tahqiqul adal. Di dunia tidak mendapatkan keadilan yang total, ya, maka ada akhirat. Ada waktunya nanti, ya, seseorang akan mendapatkan keadilan yang sesungguhnya. Berapa banyak orang yang baik dianggap salah, orang yang salah dianggap baik, orang yang menipu, ya, sampai saat ini bentuk kejahatannya belum bisa diadili. Nah, akhirat nanti itu yang pertama, hikmahnya tahqiqul adalah. Sebaik-baiknya keadilan nanti adalah tempatnya di akhirat. Yang kedua, hikmah daripada percaya kepada hari akhirat atau hari kemudian adalah istihalatul abad. Istihalatul abad. Apa itu istihalatul abad? Mustahil Allah menciptakan manusia main-main. Mustahil Allah menciptakan kita, ya, main-main tanpa adanya pertanggungjawaban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa hasibtum annama khalaqnakum 'abatha?" Apakah kalian kira bahwa kami menciptakan kalian main-main? Jangan dikira kita diciptakan oleh Allah ke muka bumi ini main-main atau hanya untuk main-main, tidak. Wa annakum ilaina la turja'un, dan mereka berpikir, beranggapan, ya, mereka tidak akan dikembalikan oleh kami, dan ini pemikiran yang salah. Allah sudah menekankan, ya, Allah sudah menyinggung bahwasanya Allah menciptakan manusia bukan untuk main-main, ya, dan wa annakum ilaina la turja'un, dan sebagian dari kalian beranggapan tidak akan dikembalikan kepada kami. Ini anggapan yang salah. Maka adanya hari kiamat, adanya hari akhirat, alam kemudian, ya, kehidupan setelah alam dunia, ada kehidupan yang hakiki sebagai bukti bahwa Allah menciptakan kita tidak main-main. Tidak main-main. Yang ketiga, hikmahnya adalah kamalul uluhiyah wa rububiyah. Kesempurnaan ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempurnaan uluhiyah dan rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan yang patut kita sembah. Kenapa? Hanya Allah yang patut kita sembah, karena Allah Rabbul Alamin, yang menggenggam alam semesta ini, yang menciptakan manusia beserta isinya, ya, Malik Yaumiddin, Raja di hari kiamat nanti. Bahkan nanti di hari kiamat, ya, Allah panggil yang selama di dunianya merasa menjadi raja. Allah cari mana sekarang yang dulunya menganggap dirinya sebagai raja. Maka dari itu Allah ciptakan kita, ya, Allah yang mau. Allah ciptakan kita, ya, beserta dunia dan akhirat, bagian dari kamal uluhiyah wa rububiyah. Yang terakhir, hikmah daripada iman kepada hari akhirat adalah adam taswiyah. Apa itu adam taswiyah? Ya. Tidak adanya
persamaan ya antara orang baik dengan orang yang tidak baik. Jangan mengira ya antara manusia yang baik dan tidak baik itu sama, jelas berbeda. Nanti di akhirat itu kelihatan perbedaannya. Orang yang baik dan orang yang tidak baik, orang yang taat dengan orang yang tidak taat itu nanti di akhirat kelihatan. Dimulai dari alam kubur. Ada hikayatnya. Sayyidina Utsman bin Affan, sahabat mulia Nabi sekaligus menantunya, ketika dijelaskan surga dan neraka tidak pernah menangis. Tetapi begitu mendengar penjelasan tentang alam kubur, beliau menangis sejadi-jadinya. Para muridnya heran melihat Sayyidina Utsman enggak nangis kalau mendengar cerita surga dan neraka. Tapi begitu mendengar cerita kubur, nangis sejadi-jadinya. Ditanya, wahai Khalifah, kenapa engkau ketika mendengar penjelasan tentang alam kubur engkau menangis? Beliau menjawab, ya, saya pernah mendengar sabda Nabi, kalau ada hadis yang diawali dengan sami'tu Rasulullah SAW, itu ciri hadisnya sanadnya tidak terputus. Ya, sami'tu Rasulullah, dalam ilmu hadis seperti itu. Ya, kalau ada hadis yang diawali dengan sami'tu Rasulullah, ya biasanya itu hadisnya mutawatir. Ya, sanadnya mutawatir nyambung. Sahih itu hadis. Berbeda dengan qala Rasulullah atau qala Nabiyyu, yaitu derajat hadisnya masih di bawah hadis yang diawali dengan kalimat sami'tu Rasulullah. Saya telah mendengar, saya telah mendengar. Jadi berita atau hadis dari Rasulullah lebih kuat ya hadis yang diawali dengan kalimat sami'tu Rasulullah dalam ilmu hadis. Sayyidina Utsman bin Affan menjelaskan, karena saya pernah mendengar Nabi bersabda, al-qabru awwalu manzilun min manazilil akhirah. Alam kubur itu rumah pertama dari sekian rumah-rumah. Rumah itu maknanya fase ya. Tempat pos yang harus dilalui oleh manusia. Kuburan itu pos pertama dari pos-pos yang ada di alam akhir. Yang tadi saya sebutkan. Nah, lalu lanjutannya, fa inna jafinhu fa ma ba'dahu aisan. Di sini poin. Kalau seseorang di pos pertamanya saja sudah selamat, bahagia, najah itu selamat, bahagia, senang. Kata Sayyidina Utsman, beliau pernah mendengar Nabi bersabda, kalau di alam kuburnya saja dia senang, di pos pertamanya aja dia sudah bahagia, fama ba'dahu aisaru, maka pada pos-pos yang kemudian, pada pos-pos yang berikutnya, pasti orang itu akan lebih bahagia. Subhanallah. Tetapi sebaliknya, fa illam yanju minhu, kalau di pos pertamanya saja orang itu udah gak bahagia, di alam barzahnya aja sudah sering disiksa, ya, tidak bahagia, ya, tidak sukses, ya, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka pada pos-pos berikutnya, ya, orang itu akan lebih menderita, lebih tersiksa. Maka surga dan neraka gimana dikuburnya gitu. Sayyidina Utsman gak pernah sedih kalau dengar cerita surga neraka. Yang bikin sedih kuburannya. Jadi ya maksudnya adalah ya, bahwa kita harus menyadari ya, dan kita juga harus mengimani iman kepada hari akhirat, di mana nanti akan kelihatan, diawali dari alam kubur akan kelihatan mana manusia yang taat dan manusia yang
Karena di alam dunia ini orang-orang yang nggak taat ibadah kepada Allah beranggapan sama aja. Maka dibantah dengan adanya hari akhir. Hikmah iman kepada hari akhirat ada taswiyah, ya, membantah, ya, anggapan bahwasanya manusia semua sama. Enggak sama. Orang yang taat dengan orang yang tidak taat nanti di akhirat kelihatan. Ya di dunia orang yang nggak taat, orang yang sama yang taat sama-sama makan ya sama. Sama-sama dikasih hidup sama Allah. Orang yang rajin sholat sama orang yang nggak pernah sholat sama-sama dikasih oksigen sama Allah. Sama-sama dikasih rezeki sama Allah. Ya, sama-sama senang. Kadang ada senangnya, kadang-kadang dukanya sama. Tapi nanti begitu masuk pada fase alam akhirat, ya tidak ada lagi kesamaan antara orang yang taat beribadah dengan orang yang tidak taat beribadah. Nah, inilah hikmah yang keempat daripada iman kita kepada alam akhirat. Am hasibal ladzina jtarahu sayyi'at anna ja'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah mengira orang yang berbuat dosa akan sama ditempatkan laksana orang yang beriman? Maka jangan dikira sama hidup dan matinya mereka. Yang mengira sama adalah seburuk-buruk pemikiran. Ini kata Allah dalam Al-Quran. Jadi nggak sama orang yang rajin ibadah dengan orang yang tidak rajin ibadah. Orang yang sungguh-sungguh meninggalkan maksiat dengan orang yang gemar melaksanakan maksiat tidak sama. Bahkan ada di Al-Quran, ya, pokoknya berbicara tentang hari kiamat itu banyak, ya, ada Al-Wasiyah, ada Al-Waqiah, ada Al-Qiyamah, ya, banyak di Al-Quran. Ya. Itu disebutkan juga bahwasanya orang-orang yang gemar melakukan dosa itu menganggap, ya, buat apa ibadah? Itu ada di Al-Quran. Ngapain sih ibadah ini? Capek-capekin doang, ngapain sih itu? Ngaji kayak gini, buang-buang waktu doang, itu ada, sudah disinggung di Al-Quran. Ya. Mengolok-olok orang yang suka ngaji, mengolok-olok orang yang suka ibadah, ya. Diketawain kita, Pak, sama orang yang nggak suka ibadah. Ngapain sih ke masjid, udah gak zaman kan begitu. Tapi nanti di akhirat gilirannya kita ngolok-olok mereka, Pak. Itu di Al-Quran jelas kan. Makanya hikmah daripada iman kepada hari akhirat itu tidak adanya kesamaan antara orang yang rajin ibadah dengan orang yang tidak rajin ibadah, tidak sama. Jadi kita dengan iman kepada hari akhir, harapan kita istiqomah terus yang beribadah kepada Allah, baik sifat ibadahnya hablum minallah ataupun sifat ibadahnya hablum minannas. Jangan sampai goyah, istiqomah terus kita beribadah karena Allah. Ajak keluarga kita, jangan cuma kita doang yang rajin ibadah kepada Allah, tetapi ajak keluarga kita semuanya, ajak orang-orang terdekat kita. Jangan pusing dengan sindiran orang-orang yang tidak pernah ibadah. Jangan dengerin olok-olokan orang yang gak suka melihat kita ibadah. Jangan. Itu sudah dijelasin dalam Al-Quran. Mereka sekarang olok-olok kita, ngejelek-jelekin kita, menghina kita, merendahkan kita. Ya, ngapain pagi-pagi ke masjid, enakan tidur, ngapain pagi-pagi ikut majlis taklim, enakan juga ngopi. Tapi nanti pada akhirat itu kebalikannya, kita yang mengolok-olok mereka. Kita yang mengolok-olok mereka. Wah, kalau kita membahas tentang penduduk surga neraka itu luar biasa. Nanti kebalikannya, kita yang akan mengolok-olok mereka. Kita mah giring ke surga, mereka mah giring ke neraka. Ya, minta tolong ke kita giliran.
itu di Al-Quran ada, ya asal kita mau membaca dan mengkaji. Ya. Nah selanjutnya, kenapa dinamai hari akhir? Nah, ada istilah Yaumul Akhir. Kenapa dinamai hari akhir? Karena tidak ada malam sesudah siang itu. Tidak ada malam sesudah siang itu. Yaumul Akhir. Yaum itu siang. Maknanya tidak hanya siang seperti kehidupan dunia, terangkan. Ya. Jadi di akhirat itu sibuk terus Pak maksudnya. Siang itu filosofinya sibuk. Di dunia yang sibuk orang beraktivitas waktu malam apa siang? Siang. Makanya yaumul akhir. Kalimatnya yaum itu siang. Maknanya begitu orang sudah masuk pada fase alam akhirat, dia akan sibuk terus. Itu maknanya. Bukan makna siang seperti siangnya di alam dunia, bukan. Artinya apa? Sibuk dengan amal perbuatannya. Sibuk dengan apa yang dia bawa ketika dia sudah berpulang ke alam akhirat. Sibuk. Kalau dia orang baik, sibuk mendapatkan kenikmatan. Luar biasa. Sibuk dapetin kenikmatan, enak ya. Kalau dia kebaik, sibuk mendapatkan siksaan. Alhamdulillah, subhanallah. Itu maknanya. Ya. Kenapa dinamai hari akhir? Karena tidak ada malam setelah hari itu. Terus saja sibuk. Karena hari itu terakhir waktu yang ditentukan Allah dari umur dunia. Nah, kenapa disebut hari akhir? Yang kedua pendapatnya, karena hari itu terakhir waktu yang ditentukan Allah dari umur dunia. Ya. Kalau kita misalkan meninggal besok, misalkan ya, bukan berarti ya. Kalau meninggal besok gimana nih? Ya. Itu artinya kita mengikuti pendapat bahwasanya alam akhirat diawali dari kematian manusia. Artinya itu batas terakhir kita hidup di alam dunia. Itu pendapatnya. Ya. Kesimpulan daripada kajian ini, ya, hari akhir adalah hari di mana manusia awal dari kesibukan yang sesungguhnya. Kalau dia amal perbuatannya banyak, amal ibadahnya baik, ya, amal ibadah yang baiknya banyak, maka dia calon-calon penghuni surga. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala firman, "Inna ashabil jannati yawma fi suburin faqihun." Sesungguhnya ya para calon penghuni surga, ya, pada hari mereka akan memasuki surga, ya, mereka akan sibuk dengan kesenangan-kesenangan yang telah Allah sediakan. Ya. Dan kesimpulan yang selanjutnya, kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwasanya hari kemudian itu ada, dan segala peristiwa yang mencakup bagian daripada hari akhirat pun, ya, dari mulai peristiwanya, huru-haranya, kebaikan dan kedahsyatannya dan siksaannya, ini semua harus kita yakini semuanya. Enggak boleh satu pun yang tidak kita yakini. Jangan kita percaya dengan matinya doang, tidak sama siksa kuburnya kita enggak percaya, jangan. Kalau matinya kita percaya, kita sering karena kita sering mendengar berita meninggal. Mungkin ya orang-orang di luar sana masih percaya dengan adanya kematian, tapi berbicara kehidupan di alam kubur, ya, banyak juga orang yang masih meragukan hal itu. Apa benar ada kehidupan di alam kubur? Apa benar nanti ketika orang sudah dipendam dengan tanah? Itu kan logika kita. Dipendam dengan tanah, ya, diuruk dengan tanah, masih ada kehidupan setelah itu. Nah, kita harus yakin seyakin-yakinnya ada nikmat dan siksa kubur, ada kehidupan di alam barzakh. Semua apa yang meliputi dari bagian hari akhirat kita harus yakini semuanya. Jangan tidak ada yang tidak diyakini. Ya.
Dari sini akan muncul ketenangan dalam hidup. Ketika seseorang sudah yakin dengan alam akhirat dan segala sesuatu yang meliputi alam akhirat, kita akan tenang dalam menjalankan hidup di alam dunia ini. Kita akan terus semangat istiqomah di dalam beribadah dan menjadi hamba-hamba Allah yang taat. Coba kalau kita nggak percaya dengan alam akhirat, hari dihitungnya amal perbuatan, nggak mungkin kita sholat subuh seperti ini. Kalau tidak ada iman kepada hari akhir, ya itu buat apa? Ini buat bekal kita di alam akhirat. Dan dunia adalah darul ibadah, tempat di mana kita bercocok tanam, dan akhirat adalah tempat di mana kita akan menuai hasil. Tapi satu sisi alam dunia disebut juga negeri ujian, negeri ujian, ya. Dan dunia adalah bukan negeri untuk menerima balasan amalan, tetapi dunia adalah tempat kita bercocok tanam. Tapi dari satu sisi dunia adalah negeri ujian. Sebagai contoh, dunia adalah negeri ujian, ya. Nabi dan iblis adalah dua sosok makhluk Allah yang bertolak belakang, ya. Nabi orang yang baik, soleh, rajin ibadah, ya, santun, sering ngajak kebaikan, sering nolong orang, itu Nabi itu, ya. Tapi kalau iblis kebalikannya, ya. Tetapi kenapa Nabi yang baik dimatikan oleh Allah? Coba kalau kita pakai akal, ya. Nabi yang baik dimatiin sama Allah, diwafatkan. Tapi giliran iblis yang jahat, yang suka menggoda manusia, yang menipu manusia, mengajak manusia untuk celaka, malah dihidupin sama Allah, dipanjangin umurnya sama Allah. Harusnya kalau logika kita nih, harusnya kenapa bukan yang baik yang dipanjangin umurnya, ya enggak? Kenapa yang jahat yang dipanjangin umur? Inilah bukti dunia adalah tempat ujian. Begitupun dengan kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat. Kenapa orang yang baik pada meninggal duluan, kan gitu ya? Dia mau orang baik, kenapa dicepetin sama Allah? Nah, giliran dia, ya, yang kerok malah panjang umurnya, kan sering gitu ya? Nah, ini sama halnya dengan Nabi yang baiknya sama Allah. Nah, ini bukti bahwa dunia adalah tempat ujian. Maka dari itu, di dalam mengimani alam akhirat dengan segala sesuatu yang meliputinya, jangan pakai logika dulu. Kita harus benar iman pakai hati dengan ayat-ayat yang sering kita dengar. Insya Allah ketika hati kita sudah mantap, dengan sendirinya Allah akan memberikan nur, taufik dan hidayah, dan akan bisa diterima oleh akal. Oh, ternyata ini hikmahnya. Oh, ternyata ini. Begitu juga para ulama soleh di dalam mengarang kitab, ya, yang diutamakan adalah akhlak dan adabnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika ilmu dan adab sudah bersatu, maka ma'rifatullah akan masuk kepada diri manusia dan akan terbuka tabir yang sesungguhnya dari ibadah yang selama ini dikerjakan sehingga dicatat dalam sebuah kitab. Jadi seperti itu, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Kesimpulannya, dengan kita beriman kepada hari akhir, harapan kita bisa istiqomah di dalam beribadah kepada Allah. Kita lebih tenang di dalam menjalani kehidupan di dalam dunia ini yang memang tempat ujian, tempat godaan, dan dunia adalah tempat kita bercocok tanam. Akhirat adalah tempat kita akan menuai apa yang kita tanam di alam dunia ini. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita semua ditakdirkan oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah yang husnul khatimah, hamba-hamba Allah yang akan meraih kebahagiaan di dunia, terlebih lagi kebahagiaan di akhirat yang kekal dan abadi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Sebelum saya akhiri, silakan bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau bertanya.
Cuk. Nah, ya. Oh, kalau Karena kan sederhana. Setelah kita kaji pagi ini tentang hari akhir, pertanyaannya kan apakah yang dilakukan dengan amal soleh kita? Kan gitu. Itu tadi. Seperti kita kan jamaah sholat, ini bicara kenyataan harian ya. Jamaah sholat, bangun masjid gede, mewah, megah, tapi nambah-nambah Ustaz. Gosok-gosok aja. Padahal jamaah kita semakin berkurang. Kemarin saudara kita Pak Haji Suryadi sudah wafat ya. Ini jamaah makin maju. ada kemajuan. Pertanyaan kita sepertinya gitu ya. Sepertinya kita kepengen sholat sendirian gitu. Generasi-generasi kita terlihat subuh ini nggak ada anak kita ya. Nah, itu gimana Ustaz supaya generasi-generasi kita yang muda, yang remaja, yang anak-anak itu bisa terbangun. Termasuk saya kan gitu ya. Saya kan punya anak ya. Itu kan susah. Ya, mohon pencerahan. Itu bagian dari tarbiyah ya, pendidikan orang tua terhadap anak-anaknya ya. Jadi memang PR buat kita semua, generasi di bawah kita ini setidak-tidaknya ya harus samalah dengan orang tua. Yang bagus itu bahkan lebih baik. Jadi kalau kita sebagai orang tua ibaratnya nih ya, hafal 1 juz misalnya, ya anak mah 1 juz setengah lah atau 2 juz enggak. Kalau kita pernah ngaji ya biasa ini ya paling enggak anak juga seperti itu. Nah ini yang harus ditekankan oleh orang tua juga, bahwa pendidikan tauhid, pendidikan ibadah ya fikih, akhlak itu jelas lebih utama dari sebelum mendapatkan pendidikan yang lain. Jadi mungkin dalam menyikapi anak sebagai keturunan inilah yang harus benar-benar dipelajari oleh orang tua ya, karena kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak itu terlahir dalam keadaan suci bagaimana orang tua. Kalau kita mau kaji lagi ada tarbiyatul aulad qabla maulud ya wa ba'da maulud, pendidikan terhadap anak sebelum dilahirkan dan juga pendidikan terhadap anak setelah dilahirkan. Ini sangat kompleks. Jadi harus benar-benar kayak kita mau bikin suatu makanan yang luar biasa, dari mulai kokinya, dari mulai resepnya, dari mulai bahannya juga harus diperhatikan kalau menjadi makanan yang enak. Begitupun dengan keturunan kita. Kalau kita pengen mendapatkan keturunan yang sesuai dengan impian kita, minimal mendekati dengan impian kita, kita harus benar-benar selektif. Kita harus benar-benar berusaha untuk mendapatkan keturunan yang seperti itu. Ya, dari mulai ya diri kita sendiri, ya dari mulai istri kita atau ibunya, ibu juga begitu, milih suami yang seperti apa. Lalu dari mulai nafkahnya juga rezekinya harus rezeki yang seperti apa. Hati-hati dengan rezeki yang kita nafkahi kepada anak-anak kita, sangat berpengaruh ya terhadap kesolehan anak-anak kita. Lalu lagi dari lingkungan banyak sekali, banyak sekali ya pengaruh dari faktor-faktor eksternal atau internal sehingga anak kita bagaimana nanti ke depannya.
Jadi inilah sebenarnya tantangan paling enggak ya pendidikan utama dan pertama bagi anak adalah ibu bapaknya. Pendidikannya, ibu bapaknya inilah yang menjadi faktor utama sebelum dia memasuki pendidikan di luar rumahnya. Orang tua punya peran yang sangat besar mencetak ya generasi, mencetak keturunan-keturunannya. Ya. Seperti itu mungkin. Cukup ya. Terima kasih kepada